Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya wallahu alam bi muradih, dan carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Pemirsa berbahagia, kita bersyukur pada Allah SWT ditakdirkan menjadi bangsa Indonesia, menjadi bagian penghuni dunia ini yang ditempatkan di negara yang subur makmur, negara yang memiliki keanekaragaman yang luar biasa. Sekarang Indonesia ini memiliki 273 juta jiwa penduduknya. Ini luar biasa. Padat, bahkan sampai sekarang jamaah haji yang terbesar di dunia berasal dari negara kita tercinta, Indonesia. Nah, yang kedua, negara kita punya 360 suku. 360 suku. Jawa, Sunda, Toraja, Batak, Madura, banyak. Lalu bahasa daerahnya ini. Bahasa daerahnya itu ada 718. Coba kita paling bisa bahasa Jawa ya, Jawa, Indonesia paling kan. Nah, ini ada bahasa daerah, ada Sunda ya, ada Madura, ada Papua. Lalu agamanya, agama yang resmi itu 6. Agama Islam yang berasal dari Makkah, Madinah, Saudi Arabia. Ada agama Protestan Katolik dari Eropa, ada agama Hindu Buddha dari India, ada juga agama Konghucu dari Cina. Ya. Ini agama yang resmi diakui pemerintah. Ada keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kaum penghayat. Di Indonesia tercatat ada 187
aliran kepercayaan. Ada 6 yang paling besar. Yang pertama kejawen. Ini biasanya diikuti orang-orang Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, Jawa Timur. Banyak yang mengikuti aliran kepercayaan namanya kejawen. Kemudian Sunda Wiwitan. Ini banyak diikuti oleh orang-orang Sunda, Jawa Barat. Marapu. Ini kepercayaan yang diikuti orang Sumba, Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian ada Malim. Ini diikuti, dianut oleh orang Batak di Sumatera Utara. Ada Kaharingan. Kepercayaan ini diikuti orang-orang Kalimantan, orang Dayak. Dan ada juga Tonas Walian. Ini diikuti orang-orang Minahasa atau Sulawesi ya, Sulawesi Utara. Betapa luar biasanya keanekaragaman ya negara kita. Memang Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan dunia ini dengan penuh keanekaragaman. Di dalam surat Hujurat ayat 13 Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Wahai manusia, aku jadikan kamu dari laki perempuan, aku jadikan kamu berkabilah-kabilah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu untuk saling mengenal, saling menghargai, saling bertoleransi, saling tepos liro, lita'arafu. Inna akramakum indal atqakum, bahwa nilai kemuliaan kalian itu diukur bukan karena keturunan, bukan harta benda, tapi karena ketakwaan kita, ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat yang lain, surat Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wahtilafu alsinakum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil alamin." Bagaimana maksudnya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, surat Ar-Rum ayat 22 tadi saya bacakan, itu memberikan isyarat bahwa kita hidup ini berbeda-beda, sampai perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit ya. Jadi sudah berbeda sukunya, berbeda bangsanya, warna kulitnya, jenisnya. Semua itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia, seperti tadi saya sampaikan, mempunyai potensi yang luar biasa tadi. Penduduknya, bahasanya, agamanya, semuanya ini bisa menjadi alat atau potensi yang kuat untuk membangun Indonesia. Tetapi sekaligus juga bisa memporak-porandakan, merontokkan, menghancur leburkan Indonesia. Ini. Jadi potensi itu bisa baik, bisa buruk. Nah, disinilah kita harus berusaha bagaimana keragaman yang kita miliki di Indonesia ini menjadi potensi yang positif, potensi yang baik untuk membangun negara yang bertujuan mensejahterakan rakyat semuanya. Nah, di sini diperlukan kearifan semua warga negara Indonesia. Bagaimana caranya? Nah, inilah salah satu cara bagaimana supaya kita itu bisa menjaga, memanfaatkan potensi Indonesia ini menjadi alat
menuju kebahagiaan, yaitu sekarang dikenal dengan hidup menggunakan moderasi beragama. Nah, ya. Supaya kita itu bisa menjaga kelestarian negara kita Indonesia ini, yang pada endingnya kita akan mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, yaitu melalui moderasi beragama. Ini digaungkan oleh Kementerian Agama. Apa arti moderasi? Kalau kita lihat dari asalnya, moderasi ini berasal dari bahasa Latin, moderatio. Artinya apa? Sedengan. Ini bahasa sini, sedengan. Kemudian dari bahasa Inggris, yaitu moderation. Itu artinya sikap sederhana, sikap sedang. Nah, dari bahasa Arab, ya, yaitu wasat atau wasatiyah, di tengah-tengah, adil, i'tidal, dan berimbang, tawazun, dan tidak berlebih-lebihan, tidak tataruf, tidak ekstrem. Itu arti dari kata moderasi. Nah, secara istilah, moderasi beragama itu cara pandang, sikap, cara bertindak, ya, perilaku yang selalu mengambil poros di tengah-tengah, wasatiyah, i'tidal, selalu bertindak adil, tidak doyong kanan, doyong kiri, dan tidak ekstrim dalam beragama. Ini yang diupayakan pemerintah untuk menjaga potensi yang begitu besar itu agar diarahkan menjadi potensi yang membangun negara ini. Karena kalau kita bersama-sama menjaga potensi, ya, untuk kebaikan, nah, kita akan di negara yang terbesar di dunia, ya, terbesar di dunia. Bahkan bisa terjadi juga satu negara, satu komunitas Islam yang terbesar di dunia. Kita melihat di negara Timur Tengah, mereka sama-sama beragama Islam. Sukunya tidak banyak seperti bangsa kita, bahasanya tidak banyak, tetapi faktanya mereka berselisih sampai sekarang, ten pinaten, saling menjatuhkan, saling menyerang. Tapi lihat Indonesia, ya, yang luar biasa. Perbedaan yang ada bisa kita selesaikan dengan baik. Namun demikian kita tidak boleh berbangga. Kita tetap harus punya usaha. Bagaimana agar potensi bangsa kita itu bisa kita arahkan untuk hal-hal yang positif. Di antaranya dengan melakukan yang disebut moderasi beragama, bersikap tawasud. Ya. Ada sih orang yang gagal paham, pahamnya gagal, salah paham, pahamnya salah, menganggap bahwa moderasi beragama itu sebagai kompromi keyakinan, ya, dengan agama lain, tidak sungguh-sungguh dalam beragama, tidak peduli dengan agama sendiri, bahkan dikatakan liberal, pendangkalan iman, peringkian iman. Ini sebagian orang yang berpendapat sinis. Dumeh-dumeh kita itu melihat fakta memang di seluruh Islam ini ada agama selain Islam. Kita mengakui itu ada, itu dianggap sebagai pendangkalan, ya, sebagai liberal, ya. Bukan demikian. Kita bermoderasi, beragama ini satu, kita tetap harus meyakini inna dina indallahil Islam, agama yang baik, agama yang benar, agama yang terima Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya Islam. Itu harus kita yakini. Tidak boleh kita orang Islam kok mamang
keyakinannya, itu harus kita yakini betul. Tidak boleh lepas. Karena apa? Ini pertimbangannya berat. Keyakinan kita itu jangan meleset. Ini akidah, tauhid. Kalau kita meleset, ya kita jatuh ke neraka itu. Kita harus tetap kuat. Islam, agama yang benar. Bahkan kita menganut Al-Quran, siapapun yang menganut agama selain Islam, maka tidak terima. Itu keyakinan kita. Kita punya framing kuat. Kita berusaha menjadi orang yang muttaqin, yang mukmin. Bagaimana kita menjadi orang yang berislam, yang kamil, yang sempurna, ya harus kita kerjakan perintah Allah. Kita kerjakan nasihat-nasihat dari Allah. Kita tinggal larangannya Allah. Neng kadang tidak begitu. Kita sudah beriman menjadi orang Islam, perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah tidak mau ditinggalkan, tapi kita ngurusi orang lain, ya kan? Ngurusi orang lain. Mestinya kita meyakini agama kita itu yang paling benar. Tetapi kita tidak boleh menutup mata bahwa di luar Islam ada agama selain Islam. Ini yang harus kita pahami. Ya kita itu mengetahui, ya, mengakui itu ada gitu. Nah, bagaimana sebaiknya kita bersikap sebagai Muslim? Jangan kemana-mana pemirsa selain berikut ini. Pemirsa berbahagia, satu kali lagi, sebagai orang Islam, kita harus meyakini dan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kebalik, kita sebagai orang Islam tidak melakukan perintah Allah, malah ngurusi agama lain. Bahkan kita membuat kalkulasi, ini orang yang masuk neraka, ini surga. Tidak begitu. Jadi sikap ini kita kuatkan Islam kita ini, tetapi tadi kita tidak menutup mata. Kita mengakui ada agama selain agama Islam ini. Nah di sini itu urusan mereka. Tidak usah kita komentar. Mereka yang penting kita kuatkan Islam. Ini yang benar seperti itu, tidak ngurus orang lain. Sehingga kalau ada orang mengatakan, wah moderasi itu kan pendengaran agama itu, liberal itu, mari kita pikir bersama. Ya, apakah selama ini kita sudah betul-betul konsisten melaksanakan ajaran kita agama Islam? Karena banyak orang ngurusi orang lain, kita tidak ngurusi diri sendiri gitu. Sehingga ditegaskan hakikat moderasi beragama itu sikap ini, perilaku, sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan, pengakuan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan, menerima perbedaan serta hidup bersama dalam damai sehingga tercipta toleransi dan kerukunan. Orang hidup ini tidak bisa sendirian, tidak ada di dunia orang Islam sendiri, semua Islam semua tidak bisa. Kita pasti butuh orang lain, sampai perbedaan agama lain itu kita butuh. Coba kita pakai kendaraan saja itu, apa kita meyakini semua itu ciptaan orang Muslim? Kan tidak demikian. Kita butuh orang lain. Sederhana aja kita di pasar, ya kan, mau belanja, apa kita milih-milih, wah ini bukan orang Islam, saya tidak mau belilah. Kan tidak begitu. Kita tidak bisa itu, tidak bisa. Rasulullah saja dalam hidupnya tidak sendirian, berrelasi dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya kan, ada Abu Thalib, Abu Jahal, dan sebagainya, Abu
Kita harus mengakui itu, tidak bisa ya. Ini kita jujur saja. Kita butuh orang lain. Kita butuh pihak lain, bahkan kebutuhan kita sampai melewati batas beda agama, beda bahasa, beda bangsa, dan beda negara. Itu fakta. Nah, di sini diperlukan bagaimana kita bisa hidup bermuamalah dengan orang lain, ya, tanpa mengorbankan akidah kita. Ini yang kita perlukan. Nah, seperti Indonesia ini, kita berusaha moderasi beragama. Dan ternyata ya, kalau kita bedah sejarah bahwa moderasi beragama atau bentuk negara kita itu terinspirasi dari Piagam Madinah yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Dulu zaman Nabi, ya, di Madinah pemerintahannya itu plural. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani. Masing-masing agama ini bersiteguh pada pendirian masing-masing. Sehingga dalam Piagam Madinah pasal 25 sebutkan, bagi orang-orang Yahudi agama mereka, dan orang-orang Islam agama mereka. Kalau di sini kan lana amaluna walakum amalukum, ya kan? Nah ini masing-masing mereka bersikeras tetap. Yahudi ya mempertahankan Yahudinya, Islam mempertahankan Islamnya, Nasrani mempertahankan Nasraninya. Orang Yahudi punya konsep tidak percaya pada ajaran Nabi Isa, Nabi Muhammad. Mereka lebih mendepankan Uzair sebagai Tuhan. Nasrani punya konsep, mereka yakin Trinitas. Islam punya konsep juga mentauhidkan Allah, Qul huwallahu ahad. Ini di Madinah waktu itu sama-sama tetap berpegang pada yang masing-masing. Nah, Rasulullah membuat negara Madinah ini negara yang berbeda-beda itu. Terikat dalam Piagam Madinah, kemudian menjadilah negara Madinah, negara yang plural, berbeda. Itu jalan. Nah, model ini kemudian menginspirasi negara kita Indonesia. Kita ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Negara agama kan semua diatur oleh agama seperti Saudi Arabia, Iran ya. Negara sekuler seperti Eropa, agama dipisah, tidak boleh ikut campur dalam negara. Tapi Indonesia luar biasa. Indonesia ini negara Pancasila, bukan sekuler, tetapi rohnya agama. Kita lihat undang-undang Muqaddimah Undang-Undang 45 itu pada alinea keempat, berkat rahmat Allah kan, itu ada nuansa agama. Itu masuk diadopsi oleh negara. Sekalipun kita bukan negara Islam, tapi ada undang-undang perkawinan Islam kan, undang-undang wakaf Islam kan, undang-undang zakat Islam kan, undang-undang produk halal Islam kan, undang-undang pesantren Islam kan, undang-undang perbankan Islam kan. Ini bisa masuk sekalipun bukan negara Islam, tapi kebutuhan Islam terpenuhi. Inilah hebatnya negara Indonesia. Nah, di negara kita itu beragama itu punya kemerdekaan. Tidak dipaksa, kamu harus masuk agama ini, tidak bisa. Kita lihat pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Ya, ayat 1 mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk saya ulangi, bahwa negara kita berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bagaimana jabarannya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini.
Pemirsa yang berbahagia, jadi Indonesia terinspirasi oleh Piagam Madinah. Ya. Semua penduduk ini punya kemerdekaan dalam beragama, tidak dipaksa untuk menganut satu agama. Tadi saya sampaikan sudah ada 6 agama, 187 kepercayaan. Ya monggo lah, terserah. Itu dilindungi oleh negara. Kita tidak bisa melarang agama yang ada di negara kita itu, kita larang tidak boleh. Itu dilindungi undang-undang. Dan itu kesepakatan bangsa kita yang dirumuskan oleh founding fathers kita. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi agar tadi saya sampaikan moderasi beragama ini menjadi kekuatan untuk menjaga keberagaman ini menjadi potensi yang positif, ya kan? Coba saja ya, kalau kita jaga, kita enak kan, terutama umat Islam, kita bersyukur umat Islam di Indonesia mendapat bantuan lebih banyak, pergi haji diurus dari A sampai Z-nya, bayangkan itu, dan berusaha bagaimana supaya negara kita dapat kota yang banyak. Kita kan berhasil kemarin mendapat tambahan 8.000. Itu kenyataan pemerintah kita ya berusaha ya agar rakyatnya terutama Islam ya ini kita merasakan. Nah, mari kita bersama-sama untuk menjaga itu. Kita ada 4 hal. Ada 4 hal. 4 hal yang harus kita jaga, kita amalkan sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, kita pegang komitmen kebangsaan. Negara kita yang sudah kita sepakati ini, yang dirumuskan oleh para tokoh pejuang, para kiai, para ulama, semua kelompok ini kita pegang komitmen kebangsaan. Apa itu? Ada 4 isinya. Saya singkat PBNU. P yang pertama, kita jaga Pancasila. Pancasila sudah tidak usah diubah lagi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ini, semua yang menjadi warga negara kita harus berketuhanan, harus melaksanakan ajaran agama. Namun pemerintah tidak bisa memaksa. Artinya begini, kalau kita orang Islam ya kita kerjakan kewajiban. Negara tidak bisa maksa. Ada orang Islam mau tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, tidak puasa, negara tidak bisa ngelarang itu. Karena kalau begitu berarti negara agama, ya kan? Ini bukan negara agama. Kewajiban itu kita sendiri. Kita jaga Pancasila, tidak usah diganti-ganti yang lain. Nah, ya. Yang kedua, B, Bhinneka Tunggal Ika. Kita jaga keperbedaan kita ini. Sukunya ratusan seperti itu, bahasanya banyak, adat istiadatnya, seni budayanya, wah luar biasa. Kita jaga. Kita tidak usah menghina misalnya kesenian Papua, yaitu kesenian kita, budaya kita. Kita tidak usah menghina itu kesenian Batak, yaitu budaya kita, kesenian kita. Itu Bhinneka Tunggal Ika. N, PBNN, NKRI. Sudahlah, kita pegang, kita jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak usah bermimpi ingin jadi khilafah, negara teokrasi, negara liberal, tidak perlulah. Kita jaga NKRI, harga mati. Demi kebahagiaan kita, bukan demi siapa-siapa. Yang terakhir, ya, Undang-Undang Dasar 45, kita jaga itu. 4 hal yang terangkum dalam komitmen kebangsaan kita jaga. Itu moderasi beragama. Yang kedua, kita anti kekerasan. Lebih-lebih, mari kita jaga. Tahun 24, tahun politik, kita bisa berbeda aspirasi politik. Tapi jangan sampai kita berbuat kekerasan. Gara-gara beda aspirasi politik, di bumboni agama, kemudian tarung, ya gebrek, sampai bunuh-membunuh, ancaman-ancaman, itu kita hindari. Kita upayakan, kita masukkan sikap anti kekerasan.
kepada siapapun. Yang ketiga, toleran, hidup berdampingan, menghargai orang lain, ya. Ini sering pengertiannya ditafsirkan yang berbeda-beda. Kita kembali saja, yang penting kita kerjakan hukum Allah. Ini. Ketiga larangannya. Ya, larangannya apa? Ya kalau kita tidak boleh beribadah secara agama lain, itu kan larangan. Ya, itu kan selesai. Tapi kita hidup bersama-sama, tidak bisa sendirian. Itu fakta. Di Indonesia itu kan faktanya bila satu keluarga ada yang Muslim, ada Katolik, ada Hindu, itu ada kenyataan fakta yang ada di Indonesia seperti itu. Bagaimana menjaga itu? Kita bisa bertoleran itu. Ya, maka kemudian kalau kita ketemu teman misalnya pas bodoh, selamat Idul Fitri. Mungkin sampai teman yang bukan Islam pun mengucapkan itu. Nah, kadang kita masih berdebat tentang bagaimana hukumnya, ya. Selamat Natal misalnya, boleh tidak? Nah, kita kesel habis waktunya. Semua sudah ada petunjuknya bahwa fikih itu akwalun, banyak pendapat. Tinggal di mana pandangan berada, sesuaikan itu. Kemudian yang terakhir, ya, menerima, menjaga, merawat tradisi. Kita kaya tradisi, kayak adat istiadat kita jaga. Selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya kan? Contoh paling mudah, saya masih ingat waktu saya kecil itu ada acara sedekah bumi. Saat itu sedekah bumi itu wujudnya apa? Nanggap wayang, ya. Nanggap wayang. Lah kalau nanggap wayang kita tahu sendiri kan. Oh, ada uter-uternya, ada main dadunya, ya kan, ada macam-macam ya. Itu kan kemaksiatan. Nah, tetapi kita berusaha jangan dihilangkan. Diusahakan tradisi itu kita perbaiki. Sekarang tidak ada kan sedekah bumi kena kapayang. Tidak ada kan sedekah bumi main dadu teruter, tidak ada kan. Yang ada apa? Baca Quran, tahlilan, duroran. Itu namanya tradisi, itu kita lempengkan. Jadi jangan ada tradisi kita larang. Nyadran ya. Nyadran itu kan percaya roh-roh. Kita lihat sekarang di pekuburan-pekuburan makam-makam menjelang Ramadan di Kota Pekalongan ini, ketika nyadran apa yang kita lihat? Kita bersihkan kuburan, kita berdoa, kita bersedekah. Nah, itu yang ada. Sehingga sekali lagi, mari untuk menjaga negara kita ini agar menjadi negara yang makmur, negara yang damai, yang rukun, kita pegang 4 hal: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan merawat tradisi. Demikian sekelumit segala pitutur, segala khilaf dan salah saya beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kepada pemirsa yang berbahagia saya menyampaikan alafu minkum, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqamah was sa'adah wasyada wasa'ah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allah nas'aluka imanan kamilan wa imanan khalisan wa amalan zakiyan wa yaqinan shadiqan wa qalban khasian wa lisanan dzakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa muhbatal maut wal afa indal hisab wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.